Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang dari mana pembahasan itu mengenai tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias bocah angon, ataupun tentang sejatine sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada yang sudah hadir menyimak konten Abah, ya, yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan, like, subscribe, and share, serta saran, komentar, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Abah bisa menyajikan sebuah konten yang bermutu, konten yang berkualitas, dan konten yang bisa diterima oleh para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada. Dan sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana judulnya adalah sebagai berikut: dari manakah sang Satria Piningit memiliki atau mempunyai atau menguasai 4 unsur, ya, 4 unsur yang ada di alam ini. Jadi judulnya adalah dari manakah sang Satria Piningit memiliki atau mempunyai atau menguasai akan 4 unsur yang ada di alam ini. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebelum Abah membahas daripada topik pembahasan itu, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan sebuah pendahuluan, ya. Kita ketahui bersama bahwasanya Satria Piningit terlahir dari keluarga yang sederhana, yang dimana beliau adalah sebagai manusia biasa yang telah diberikan keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi manusia yang dipilih di zaman akhir ini. Beliau tadinya adalah sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi karena takdirnya beliau harus menjadi manusia
yang dipilih, dipingit oleh Allah, maka perjalanannya lah, perjuangannya lah, ya, dalam proses membentuk manusia menjadi manusia yang kesatria, pemberani, ya, alim, dermawan, adil, bijaksana, dan sebagainya, ya, yang melekat sifat-sifat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Nah, inilah beberapa daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada sang Satria Piningit ketika beliau dalam proses menjadi karakter manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu menjadi manusia Satria Piningit, ya, atau Satria Pandito, ya, dan sebagainya, yang dimana bahwasanya keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah tiada lain adalah untuk menunjang, mendukung, ya, daripada apa yang beliau perjuangkan. Ya, salah satunya perjuangan beliau adalah yaitu memerdekakan manusia daripada kejaliman, ketidakadilan di atas muka bumi ini. Yang kedua yaitu kembali kehidupan manusia menjadi makmur, sejahtera, adil, dan beradab. Nah, ini salah satunya. Nah, maka dengan proses perjalanan sang Satria Piningit, ya, dari tahun ke tahun dan dari waktu ke waktu dan sebagainya, beliau menggembleng diri sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh pamomong beliau, ya, di mana salah satunya adalah beliau, ya, melakukan tugas aktivitas, yaitu apa? Mencontoh kegiatan daripada sang pamomong beliau. Ya. Banyak pamomong beliau itu. Salah satunya dari leluhur, yaitu Ki Lurah Semar Badranaya, ya. Dari Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai guru langit beliau, ya, serta para wali-wali Allah yang memberikan pendidikan pembelajaran ilmu tasawuf kepada beliau. Nah, lalu bagaimana dengan judul yang barusan Abah sampaikan tentang dari manakah sang Satria Piningit itu memiliki 4 unsur alam ini sehingga beliau menguasai, ya, gerak, sinergi, energi beliau itu bisa menguasai ruang yang bisa merubah akan keadaan alam. Contoh, ya, alam menjadi mendung, alam menjadi terang. Ya. Dari manakah semua itu? Ya. Yang tadinya tidak ada angin yang berhembus, tiba-tiba ada beliau berhembus, datang, dan sebagainya. Dari manakah semua ini? Ya. Nah, inilah salah satu ciri manusia pilihan Allah seperti itu. Salah satunya keistimewaannya yang Allah berikan. Lalu dari mana, Bah, mendapatkan 4 unsur itu? Yang pertama, beliau mendapatkan 4 unsur, ya, memiliki 4 unsur, menguasai 4 unsur alam ini, yaitu dari hasil beliau belajar ilmu tasawuf atau ma'rifatullah yang mengambil ilmu thariqah sampai kepada tingkatan zat manjing sifat, sifat manjing zat, sampai pada titik kesimpulan
beliau mengenal sejatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Kalau sudah ini dikenal, ya, man arofa nafsahu faqad arofahu rabbah. Kalau ini sudah betul-betul beliau pahami, kalau ini sudah betul-betul beliau pelajari, beliau kuasai, maka beliau akan mengerti dan paham daripada apa selanjutnya yang akan beliau laksanakan atau hadapi. Ya, maka dari hidupnya hati ketika zat manjing sifat, sifat manjing zat, ya, antara sifatnya Asmaul Husnanya yang 99 dengan zatnya atau ismu zatnya yaitu Allah menyatu di dalam hati dia, melebur, ya, kullu syai'in khaliqin illallah, hanya Allah lah yang bisa melebur akan sesuatu. Allah lebur menjadi satu, maka jadilah zatullah atau nurullah. Nah, dari sinilah keempat unsur, ya, keempat unsur itu baik angin, api, tanah maupun air, ya, itu akan melekat kepada jiwa beliau, ya, karena daripada keutamaan hati beliau, maka hati beliau pun dikatakan hati qalbun salim. Dari sinilah dasarnya pertama tuh, ya, beliau menguasai ilmu empat unsur alam ini. Ya, kalau orang lain bilang mungkin ilmu alpatar, ya, avatar dan sebagainya lah gitu. Ya, kalau abang nggak mengenal avatar itu, ya, mengenalnya apa? Ya, ilmu empat penjuru arah. Itu aja dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, disinilah beliau pertama, ya, bahwasanya beliau belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, sampai jadi kolbunya hidup, ya, hidup mengingat Allah, hidup menyebut asma Allah. Tuh seperti itu. Yang tadinya hatinya merah berubah jadi putih, maka cahayanya pun mengeluarkan cahaya putih. Pusatnya manusia itu ada di hati. Kalau hatinya bagus, kalau hatinya mulia, ya, dan jadi lagi kalimat Allah, insya Allah apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit serta seisinya pasti akan mengikutinya. Itulah kelebihan bagi manusia yang mampu menguasai ilmu, ya, ilmu sajatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Ya, seperti itu para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya. Yang kedua, dari manakah bahwasanya sang satria piningit bisa memiliki, menguasai empat unsur alam ini, tanah, bumi, ya, air, angin, api. Yaitu yang kedua adalah bahwasanya beliau mendapatkan atau mewarisi daripada batu cincin merah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kalau kita melihat sebuah sejarah artikel, ya, yang banyak dikarang orang, keutamaan batu cincin Nabi Sulaiman yang turun dari langit, Allah berikan kepada nabinya, ya, yang dimana Nabi Sulaiman adalah nabi paling kaya. Nah, batu inilah yang salah satunya warisan dunia yang disayembarakan. Dari zaman berganti zaman. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat menghadap ke rahmatullah, sampai zaman akhir itu disayembarakan siapa yang mendapatkan ini. Itu warisan dunia tuh, ya. Kita ketahui bersama Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang soleh, yang kaya, yang bijak, yang memiliki, yang menguasai ilmu empat penjuru arah, ya.
serta kelebihan-kelebihan lainnya, menguasai bahasa-bahasa dari bahasa hewan dan sebagainya. Beliau paham, mengerti. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Ya. Nah, makanya jangan heran apabila ada sebuah artikel menulis, menyampaikan ya dalam isi artikel itu bahwasanya sang Satria Piningit berprajuritkan makhluk alus. Prajuritnya makhluk alus. Ya inilah salah satunya warisan Nabi Sulaiman ya, yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai seluruh makhluk yang Allah ciptakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Inilah ya, yang sekarang batu cincinnya sudah ada di jari tangan sang Satria Piningit. Maka wajar apabila ada sebuah karangan ya, karya-karya para pembesar kita zaman dahulu mengatakan bahwasanya sang Satria Piningit itu bertentarakan, berprajuritkan dari golongan makhluk alus, menguasai alam ruh ya, dan sebagainya, alam yang suci. Beliau diberikan kelebihan, keutamaan seperti itu. Nah, ini berbicara tentang sang Satria Piningit. Jadi yang kedua bahwasanya dari manakah sang Satria Piningit mendapatkan 4 unsur alam, yaitu tanah atau bumi, air, api, angin, yaitu didapatkan daripada satu, beliau mendapatkan warisan batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana apabila batu cincin itu didapatkan dipakai, maka apa yang ada di alam beliau ya, di luar daripada alam Satria Piningit, maka akan datang dan tertunduk kepada beliau. Ya, salah satunya awan-awan ya akan berkumpul di atas beliau, di atas langit beliau ya. Angin-angin yang tadinya tidak ada akan datang menjadi pusara angin ya, dekat dengan beliau. Maka wajar kalau ada orang yang bilang bahwasanya tandanya adanya sang Satria Piningit, di situ ada pusara angin. Nah, itulah salah satunya. Ya. Nah, ini yang Abah sampaikan. Jadi begini caranya sang Satria Piningit mendapatkan, menguasai, memiliki 4 unsur alam. Ya. Yaitu pertama didapatkan dari proses beliau belajar ilmu tasawuf, ilmu marifat, sampai yang dikata kolbunnya itu hidup, menyebut asma Allah seperti mulut berbicara. Jadi bukan mulut doang yang berbicara Allah, tapi hati beliau pun berbicara. Itulah yang dikatakan di zaman akhir ya, adanya sebuah kompetisi zaman berganti zaman, yaitu apa? Memperebutkan kalimat ismujat Allah hidup di dalam hati manusia. Siapakah yang mampu? Ya mungkin dari ini kita bicara dunia, mungkin ini jumlahnya jutaan, miliaran atau lebih dari itu dan sebagainya ya, penduduk ya manusia di muka bumi ini ya, cuma hanya ada satu di zaman sekarang yang bisa menghidupkan kalimat Allah di dalam hatinya. Tetapi ingat, ketika hidupnya kalimat Allah di dalam hatinya, ciri-cirinya apa? Johiron wa batinan muksin. Johirnya lulus, batinnya lulus. Jadi muksin, bukan sekedar hatinya lulus, johirnya rusak ya, sakit, borokan, korengan. Nah, enggak begitu Satria Piningit. Dua-duanya johiron wa batinan itu bersih, sehat. Itulah yang dikata muksin, mursid. Tuh. Ketika belajar ilmu marifatullah-nya lulus ya, maka hanya Allah lah yang ada hidup di hati beliau.
bukan lagi malaikat, bukan lagi nabi, bukan lagi setan, bukan lagi hewan, ya, bukan lagi sifat tumbuhan, ataupun manusia, tetapi apa? Hanya Allah yang hidup di dalam hatinya. Kalau sudah Allah hidup di dalam hatinya, maka apa? Ya segala ciptaan pun, segala ciptaan Allah dimanapun berada pasti akan tunduk atas perintah Allah. Tuh begitu. Ya, apalagi di sini sang satria adalah manusia pilihan, manusia piningit, begitu. Kalau kita korelasikan dengan berbicara iman, ya kembali kepada rukun imannya bagaimana? Percaya tidak kepada hal yang gaib. Ya. Kenapa, Bah? Karena di dalam ilmu tasawuf kita akan belajar tentang alamul gaib. Kita akan dikenalkan dengan beberapa tingkatan ilmu alam, mengenal alam, ya, dan sebagainya. Nah, itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ya. Jadi Abah simpulkan bahwasanya 4 unsur yang dimiliki, yang dipunyai, yang dikuasai oleh sang satria piningit dari alam, yaitu didapatkan dari pertama beliau belajar ilmu tasawuf ma'rifatullah sampai lulus. Ya. Yang kedua, beliau mewarisi daripada warisan batu cincin dunia, yaitu dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya, Abah yakin para pemerhati, pengawal daripada proses perjalanan sang satria piningit, ya, akan memberikan komentar-komentar yang mungkin komentar itu ada yang sama ataupun tidak, monggo silahkan, ya. Kita berkumpul, kita berdiskusi, ya, kita mencari sesuatu yang baik. Monggo silahkan para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang sudah hadir, ya, kalau mau memberikan pendapat, pandangan dan sebagainya, monggo silahkan. Nah, inilah yang Abah sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila di dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, Abah mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.